Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang balita tewas dalam kebakaran permukiman di Karanganyar, Balikpapan. KSOP Balikpapan sebut kebocoran jadi penyebab kapal feri penyeberangan Balikpapan Penajam itu tenggelam. Meski Idul Adha tinggal sebulan lagi, permintaan sapi kurban di Tarakan masih sepi. Seperti inilah suasana evakuasi penumpang kapal feri KMP Mukhlisa yang karam di perairan Penajam Pasir Utara pada Senin sore. Total sebanyak 23 penumpang dan 15 orang kru kapal yang dievakuasi saat itu. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Balikpapan menyatakan, evakuasi terhadap penumpang beserta ABK ini dilakukan menyusul kebocoran pada bagian lambung. Peristiwa itu diawali patahnya baling-baling kapal. Sejatinya, upaya untuk memperbaiki kerusakan sudah dilakukan, naas kapal tersebut tetap karam. Pelaku totalnya 18 orang dan sampai saat ini terjebak 2 orang. Adapun kronologisnya saya ceritakan menurut keterangan nakoda bahwa kapal itu mengalami kerusakan di propeller sehingga propellernya lepas dan shaftnya copot sehingga kebocoran terjadi di situ. Dan dia sudah mengontak perusahaannya diadakan penyelaman untuk melakukan perbaikan penambalan. Namun sangat disayangkan tidak sempat karena memang kondisinya pompanya lama sehingga keburu kapal miring dan tenggelam. Namun semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar. Pihak KSOP mencatat terdapat 2 anak buah kapal yang hingga hari ini masih dilakukan pencarian. Diduga kedua ABK tersebut terjebak di dalam kapal yang karam. Selain itu terdapat 2 sepeda motor, 1 truk jenis longbed, tronton sebanyak 2 unit, serta 7 minibus. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Upaya pencarian terhadap 2 ABK KMP Mukhlisa yang dilaporkan masih terjebak dalam kapal yang tenggelam di dekat pelabuhan Penajam Pasir Utara masih dilakukan sepanjang Selasa siang. Pencarian tersebut tidak hanya dengan menyisir permukaan namun juga dengan mengerahkan regu penyelam. Kepala Basarnas Balikpapan Dodi Setiawan menyatakan, penyelamatan kali ini melibatkan 8 personel dari Basarnas, Brimob, dan Polairut Polda Kaltim, serta TNI Angkatan Laut. Para penyelam ini akan menyisir lokasi kejadian termasuk kemungkinan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Dari Basarnas ada 4 orang, lalu dari Brimob ada 2 orang, dan dari penyelam TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 2 personil. Jadi total ada 8. Nanti tentunya kami atur untuk pembagian proses penyelamannya. Baik, jadi untuk penyelaman memang kami fokuskan ke wilayah sekitaran lokasi kapal tenggelam, lalu bila memungkinkan kondisi kapalnya memang aman dimasuki penyelam, ya penyelam diharapkan bisa penetrasinya sampai ke dalam kapal. Dari upaya yang dilakukan, 1 korban ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
Korban bernama Ilham itu ditemukan di dek atas, tepatnya di kamar istirahat bagian ekonomi. Saat ini, tim SAR masih bekerja keras untuk menemukan korban kedua. Amir Hamzah dan Riani Wantini melaporkan dari Balikpapan. Polemik terkait bahan bakar minyak jenis Pertamax yang diduga bercampur dengan benda asing hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok diulas oleh pemerintah kota. Sebelumnya pemerintah kota Samarinda mengaku telah melakukan uji coba dengan mengambil contoh BBM dari beberapa kendaraan yang mengalami kerusakan mesin. Dari uji coba tersebut didapati benda lain berupa timbal. Kondisi tersebut memungkinkan sepeda motor atau mobil mengalami gangguan mesin. Ada kontaminasi, sebagaimana tadi dari apa yang ditemukan oleh menggunakan analisis ICB OES, supaya teman-teman mudah menulisnya. Cara menulisnya ICP_OS. Satu tadi terbukti berdasarkan analisis laboratorium, analisis akademik, sampel yang 91,6 saja yang dikualifikasi sebagai sampel terbaik dari 3 yang telah diuji terbukti itu, dengan kita perdalam lagi dengan menggunakan 4 parameter. Parameter pertama timbal. Apakah di dalam sampel ini ada timbal? Terbukti ada timbal. Nilainya atau besarannya yang ditemukan dalam pengujian itu 66 ppm. Sementara pihak analis menyebut kontaminasi dalam kadar BBM itu dipengaruhi beberapa sebab. Di antaranya adalah tersimpan terlalu lama atau bercampur dengan air. Kalau kita perhatikan ya, ada memang kita sengaja menaikkan ron gitu ya dengan menggunakan unsur tertentu, tetapi karena reaksi hidrokarbon itu kompleks, tersimpan terlalu lama bisa jadi ronnya turun. Ya ketemu dengan air bisa jadi ronnya turun. Jadi sudah dinaikin gitu ya, tapi karena ada mengalami reaksi-reaksi di dalamnya, ya ronnya bisa, karena dia tidak terukur, ronnya bisa kembali turun. Gitu. Jadi air itu kan satu karena faktor kelembaban. Jadi kalau kita simpan sesuatu dalam kondisi yang terbuka, maka bisa jadi dia akan terkontaminasi dengan kelembaban udara. Dari kajian ini, pemerintah kota Samarinda akan segera berkoordinasi dengan Polresta Samarinda dan pihak terkait termasuk Pertamina. Tujuannya untuk menindaklanjuti hasil temuan serta mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang dirugikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.